Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutaharo, NIM saya 18 14 10 225. Saya akan menjelaskan jurnal tentang mekanisme transaksi saham syariah. Untuk dapat membeli dan menjual saham syariah, maka investor perlu membuka rekening di perusahaan efek atau sekuritas yang menjadi anggota bursa dan menawarkan jasa perdagangan saham syariah. Ada juga pengertian tentang rekening efek syariah dan rekening dana syariah. Rekening efek syariah merupakan rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah ini hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek anggota bursa BEI yang telah memiliki sertifikasi sharing online trading system. Nah, rekening dana nasabah syariah ini adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. Rekening dana syariah ini dibukukan di bank syariah yang menjadi bank pembayar dan bank administrasi transaksi efek syariah. Transaksi saham syariah. Pada dasarnya, saham syariah itu adalah sebuah efek yang diperdagangkan dengan prinsip-prinsip dan nilai syariah. Namun, memang tidak semua saham diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat disebut saham syariah. Nah, ini ada beberapa karakteristik saham syariah yang sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK. Perusahaan atau kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, bukan perusahaan produksi miras, perjudian, rokok, dan lain-lainnya itu. Nah, rasio hutang dan yang berbasis bunga, maksudnya hutang ribawinya dibandingkan total aset yang dimiliki tidak boleh lebih dari 45%. Total pendapatan bunga atau pendapatan tidak halal lainnya tidak boleh lebih dari 10%. Nah, transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariah haruslah menghindari dari hal-hal yang berikut ini. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan yang palsu. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan menyerahkan barang atau jasa perdagangan atas barang yang belum dimiliki. Pembelian atau penjualan atas efek yang digunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik. Nah, transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga. Terus, perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan, ihtikar. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap dan transaksi lainnya yang mengandung unsur spekulasi, penipuan, termasuk menyembunyikan kecacatan dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan. Sehingga, agar jual beli saham dapat menghindari spekulitas tersebut, maka jual beli haruslah disertai dengan informasi yang lengkap, harga yang mendasarkan pada realita kinerja perusahaan dan bukan informasi atau penawaran palsu. Di samping itu, saham yang akan dibeli haruslah ada di tangan penjual, tidak melalui dengan jaringan broker yang belum secara pasti memegang atau memiliki saham. Dengan demikian, maka jual beli saham seperti itu tidak dilarang menurut prinsip syariah. Analisis fundamental dan analisis teknikal dalam memilih saham syariah. Analisis fundamental adalah teknik analisis yang diperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro mikro. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut itu masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi yang baik-baik saja dan bisa dipilih untuk berinvestasi. Seorang investor perlu menganalisis variabel-variabel makroekonomi baik global maupun di dalam negeri yang dapat dipengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan analisis tersebut, investor kemudian memilih sektor atau industri. Selain itu, investor kembali melakukan analisis emiten mana yang paling baik untuk berinvestasi.
Nah, analisis teknikal ini adalah cara menganalisis pergerakan harga aset di pasar finansial menggunakan perangkat statistik seperti grafik dan rumus matematis. Tujuan pembelajaran analisis teknikal ini ialah agar investor dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Analisis ini dapat digunakan baik untuk investor maupun trader. Meskipun tujuan mereka berbeda, bagi investor analisis teknikal dapat membantu untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membeli suatu saham guna disimpan dalam jangka panjang. Sementara bagi trader, pastinya analisis teknikal digunakan untuk menentukan saham pilihan yang berpotensi cuan dalam jangka pendek. Porsi pemakaian analisis teknikal pun akan lebih banyak digunakan oleh trader dibandingkan investor. Analisis teknikal ini berperan penting dalam menunjukkan harga saham yang menjadi support serta waktu yang tepat menjual maupun membeli dengan bantuan indikator. Dari investasi syariah dan transaksi saham syariah. Resiko investasi syariah biasa disebut resiko nilai tukar. Resiko ini terjadi akibat nilai mata uang negara turun sehingga membuat nilai investasi turun pula. Risiko ini bisa dikurangi dengan cara berverifikasi portofolio investasi sebagai nilai tukar. Risiko transaksi saham syariah. Layaknya saham konvensional, berinvestasi di saham syariah juga mengandung resiko, dengan antara lain tidak mendapatkan dividen. Umumnya, perusahaan membagi dividen ketika perusahaan menunjukkan kinerja yang baik, namun ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja merugikan, maka perusahaan tidak dapat membagikan dividen tersebut. Mitigasi resiko investasi syariah. Investor syariah dapat mengurangi atau mitigasi potensi kedua resiko tersebut. Resiko investasi dan resiko transaksi dengan berinvestasi sesuai prinsip Islam. Keharusan investor syariah untuk mempelajari ke perusahaan atau saham syariah yang akan ditransaksikan agar terhindar dari transaksi gharar adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko investasi saham syariah. Penggunaan analisis fundamental yang wajib adalah dalam melakukan analisis kinerja saham syariah adalah salah satu metodenya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.